perjalanan politik. Dari lurah hingga presiden mengamalkan mistis dan tebar sesanya. Kaum elit dan dunia santet bergumul seolah menjadi paket. Penguasa dan paranormal, berkarir akrab dan saling kental. Dunia ambisi dan kuasa, terhubung persekutuan jin dan arwah. Inilah Mata Najwa. Klinik Politik. Malam ini telah hadir di studio Mata Najwa seorang paranormal asal Surabaya, Jawa Timur yang mengaku telah menjadi konsultan spiritual sejumlah pejabat Ki Sabdo Jagadroyo. Selamat malam, Ki Sabdo. Selamat malam. Persisnya, yang Ki Sabdo bisa lakukan servis ke para pejabat itu meliputi apa saja? Namanya pejabat itu macam-macam ya. Ada urusan kantor, ada urusan perempuan, ada urusan pilkada gitu. Jadi masing-masing pejabat itu nggak sama. Kantor itu misalnya anak buah ini kok ada yang usil, mungkin sesama pejabat ada yang usil supaya nggak usil. Usil itu maksudnya apa, Ki? Usil itu ya gini, mengganggu supaya dia nanti tidak dilengsarkan atau dia itu bisa tetap tenang di situ gitu. Nah, petunjuk penerawangan Ki Sabdo ini dapatnya dari mana? Datangnya dari mana nih? Datangnya yang pasti saya wirid pikir itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditunjukkannya lewat apa? Lewat mimpi atau lewat apa? Enggak, ya wujud manusia. Manusia datang? Iya, jadi kayak film gitu. Apa bentuk sosoknya apa tuh? Sosok orang yang akan menang pemilu kadernya? Saya itu sekarang ini sering kali datangi sama penguasa istana Istana Merdeka. Ada penguasa di sana? Iya. Setengah jam. Penguasa tapi bukan SBY. Ya. Jadi makhluk halus maksudnya ini? Maksud halus, itu saudara saya, lain bapak, lain ibu, itu memberitahu kepada saya. Kejadian di negeri ini saya dikasih tahu. Kayak ini ya, kayak dari 2014, saya itu sudah ditunjukkan wajahnya. Iya. Namanya. Jadi kita udah tahu nih siapa nanti yang menang Pilpres 2014. Pasti. Mau buka lagi? Jangan. Karena? Nanti saya khawatir kalau beliaunya itu dihujat. Dicari-cari kesalahannya. Cara kerja Ki Sabdo itu seperti apa? Ada pejabat datang, atau ada caleg, calon bupati datang. Ki, saya mau menang pemilu kada. Kemudian Ki Sabdo kerjanya seperti apa? Supaya nih orang bisa menang nih, minta bantuan. Ya, saya itu kalau berdoa untuk menolong orang itu tidak terlalu rumit. Mungkin kayak teman-teman kita yang sesama paranormal, ada bunga, ada berupa. Saya itu tidak terlalu rumit gitu. Ki Sabdo pakai bunga apa beda banget? Enggak, saya cukup wirid, pikir ya. Saya mintakan kepada Allah, ya Allah, umatmu ini ya Allah. Minta seperti ini ya Allah. Tolong hanya Engkau yang bisa menolong. Seperti itu. Nah, jadi orangnya yang datang nih, misalnya ada yang datang ke Ki Sabdo minta menang. Jadi dia nanti pulang bawa apa? Selama ini tidak bawa dupa, tidak bawa kembang, yang bawa ya Air mineral. iya, dia beli, tak suruh beli sendiri, sehingga tak mantra sudah, tak suruh minum, tak suruh buat mandi, seperti itu. Mantranya apa nih? Tergantung mintanya apa? Kalau mantra itu kalau seorang spiritual atau orang petua yang mulut dengan hatinya itu sama-sama hanya spiritnya, itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong umatmu ini, tolonglah ini, mintanya ini. Kenapa harus lewat air? Doa ini kita lewatkan air supaya nanti sangkalnya itu hilang. Masing-masing manusia itu kan mempunyai sial, sangkal itu ya, lewat situ. Kadang tak suruh mandi dengan air itu, udah setelah itu saya transfer doa dari rumah. Oh, bisa lewat dari rumah aja juga bisa transfer doa selain didatangi oleh calon pejabat, calon politisi dan sebagainya. Ada tidak yang minta khusus misalnya untuk menyakiti lawan politik? Minta seperti itu juga ada, tapi saya karena orangnya tidak, ilmu saya bukan itu. Kalau masing-masing orang punya
dukun, konsultan spiritual, paranormal masing-masing, ini sesama paranormal pernah saling serang tidak membela masing-masing kliennya, pasiennya? Pasti itu. Kita dulu pernah diserang paranormal. Saya pernah diserang, sampai istri saya itu muntah darah 15 liter. Karena serangan? Iya, karena serangan. Jadi yang kena malah istrinya di Istri sana. saya. Waktu itu tiba-tiba ada letusan di atas rumah. Nah, istri saya itu langsung terasa gorokannya itu gatal gitu. Langsung, itu udah. Terus. Letusan apa bisa tuh? Gimana? Letusan apa? Letusan ya kayak mercon gitu, tapi kan bukan mercon. Orang lain nggak dengar. Yang dengar cuma yang bersangkutan aja dengan saya. Mulai uang telepon. Ada kiriman ini. Ada di atas juga ada apa ternyata di atas? Di atas itu ada bentuk potongan, yang mana potongan itu ada nisannya, ya, ada tanahnya, ada jarumnya, ada kapasnya, seperti itu. Tapi saya karena tidak pernah nyakitin orang, saya nolong orang aja nggak pernah dapat duit kok. Saya digitukan orang. Kita belum tahu siapa yang mengirimkan serangan ini. Ya namanya orang spiritual, mohon petunjuk ya Allah tunjukkan, ya ditunjukkan. Terus Oh ini, kita belum balas nggak? saya membalas enggak, tapi ya tiba-tiba ya kayak orang main karambol gitu, meripun sendiri, kena sendiri dia, tanpa kita meminta. Karena orang spiritual kayak saya, Jadi yang ngirim santet ngirim itu kena sendiri, sudah meninggal sekarang. sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal terus, semua nggak ada ngomong. Kalau ngomong macam-macam, tepuk tangan buat dia. Saya masih bersama paranormal asal Surabaya, Jawa Timur, Ki Sabto Jagatroyo, dan kini bergabung bersama kami politisi Permadi. Selamat malam Pak Permadi, terima kasih sudah bergabung. Tadi saya sudah berbincang dengan Ki Sabto, saya ingin tahu perspektif Anda politisi. Semakin lama Anda juga mengamati makin banyak pejabat, makin banyak politisi yang datang ke konsultan-konsultan spiritual untuk meminta perlindungan. Saya kira sudah terlalu lama ya, sejak Bung Karno jadi presiden pertama sampai yang sekarang, tentu politisi-politisi banyak juga yang mempunyai kesadaran yang sama, punya guru spiritual, datang ke dukun atau ke apa, untuk kepentingan-kepentingannya. Anda katakan kesadaran Ya, secara sadar mereka datang. untuk meminta bantuan spesifiknya untuk apa? Pengetahuan Anda? Ya banyak ya, seorang koruptor tentu ingin supaya korupsinya selamat, tidak ditangkap polisi dan lain sebagainya. Seorang yang ikut pilkada atau apa pemilu supaya menang dan lain sebagainya. Banyak cara-cara yang ditempuh oleh para politisi. Tapi ada juga yang negatif untuk menyandera lawan politiknya, untuk selamat agar korupsinya tidak ketahuan dan lain sebagainya. Yang soal menyantet ini Anda pernah ada cerita spesifik? Ada. Jadi beberapa orang yang terkenal di masyarakat sebagai ahli santet sering cerita pada saya bahwa dia mendapat pesanan dari seorang menteri bahkan. Menteri? Ya, untuk menghabiskan lawan politiknya. Dan itu betul terjadi, Anda melihat dengan mata kepala sendiri, Anda menyaksikan sendiri bahwa upaya untuk menyantet itu berhasil, katakan? Menurut saya tidak, karena ada juga orang yang melakukan penipuan ya. Misalnya, katakanlah, kamu menyantet sana sampai mati berapa? Katakanlah 1 miliar. Saya minta dulu setengah, 500. Enggak. Tapi sesudah itu ternyata ya ditipu aja. Kita belum pernah mendengar cerita-cerita seperti itu, pejabat yang kemudian ditipu sudah habis ratusan juta rupiah. Oh banyak mbak, makanya saya kalau nangani seseorang itu tanpa rupiah. Karena ilmu saya, orang lain senang saya senang. Itu prinsip. Kalau bicara jimat dan sebagainya, Banyak sekali kalau jimat itu bagi saya biasa ya. Saya sendiri pun punya yang namanya orang mengatakan jimat silakan, orang mengatakan apa silakan aja. Karena toh itu memang bentuknya apa tuh Pak Permadi? bentuknya macam-macam, ada keris, ada batu, ada batu cincin, ada tongkat. Ada kemudian yang mengatakan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Dua-duanya presiden yang amat erat hubungannya dengan klinik katakanlah, atau percaya pada mistis, memiliki guru, memiliki dukun dan sebagainya. Bung Karno gurunya banyak, antara Romo Sumono yang memberikan keris-keris dan lain sebagainya untuk Bung Karno.
pidato, wibawanya besar. Kalau dia sudah pidato, diam, semua nggak ada yang ngomong. Dia ngomong macam-macam, takut sangat luar biasa. Itu karena tongkatnya atau karena? Ya karena wibawa ditambah dengan tongkatnya. Tongkatnya itu untuk menambah kewibawaan. Di samping itu, Bung Karno juga mempunyai tongkat untuk menaklukkan pemimpin-pemimpin luar negeri yang lain. Sehingga Bung Karno pernah menggertak Eisenhower, ketakutan Eisenhower. Itu luar biasa itu. Seorang presiden Indonesia berani menggertak presiden negara adik kuasa. Itu tongkatnya berbeda khusus lagi. Berbeda khusus. Persisnya jadi di tongkatnya ada apa nggak tuh Pak Permadi? Kalau yang Anda sebut Tahu saya ya kan di dalamnya ada pusaka, ya. Berupa besi kuning ada, berupa keris ada, berupa macam-macam. Oke. Tadi Anda katakan bahwa Bung Karno ada guru spiritualnya sendiri. Ada. Ada kasus spesifik atau pengalaman spesifik yang mungkin bisa Anda ceritakan bagaimana hubungan Bung Karno dengan guru spiritual ini atau apa persisnya yang diminta? Bung Karno sendiri selain punya guru spiritual memang senang bertapa. Bung Karno itu seorang apa ya? Seperti cerita Bung Karno sendiri tentang Pancasila. Pancasila itu diperoleh Bung Karno di bawah pohon sukun ketika Bung Karno dibuang di ND. Nah, anehnya ya, di bawah itu Bung Karno mengolah diri, ya, mengolah Pancasila sampai akhirnya menjadi Pancasila seperti yang dipidatokan tanggal 1 Juni 1945. Yang aneh, pohon sukun itu satu batang ini kemudian mati di pokoknya yang membusuk ini. Itu timbul pohon sukun 5 biji. Aneh dan ajaib. Sekarang masih hidup di Flores, di ND sana. Baik, itu kalau Bung Karno. Kalau Presiden Soeharto? Kalau Pak Harto memang gurunya juga banyak ya. Antara ada Romo Dias, Romo Marto, Romo Budi, Romo Daryatmo, dan masih banyak lain lagi. Tapi orang-orang guru Pak Harto ini kan guru-guru kebatinan ya umumnya. Selalu kebaikan yang diberikan kepada Pak Harto. Jadi sewaktu mereka mengatakan, Pak Harto, kamu sudah cukup, sebaiknya kamu mundur. Nah itu Pak Harto mulai tidak senang. Inginnya ya seperti kemanusiaan gitu ya. Ingin dipuji terus, supaya bisa lanjut terus. Nah mulai tidak suka terjadi konflik-konflik. Hanya satu yaitu setahu saya Romo Dias yang dari Semarang. Itu setiap bulan Suro, Pak Harto selalu bersama Romo Dias di suatu tempat yang dianggap suci, apakah itu di Gua Semar Wonosobo atau di Trawulan atau di mana. Lalu Romo Dias itu mewedar sabda, ya, dibeberkan lah situasi politik, nanti akan terjadi pemberontakan, nanti akan terjadi penembakan, itu semua terjadi. Sehingga Pak Harto selalu lebih percaya kepada ramalan Romo Dias ketimbang ramalan intelijen. Tidak sah menjadi ratu, karena ini adalah cincin ratu, cincin wahyu sudah di tangan saya. Jadi saya cari. Pak Permadi, kalau kita misalnya bicara soal benda-benda atau jimat-jimat yang dimiliki oleh para pejabat dan presiden terdahulu, tadi Anda sudah sebutkan tongkat komando Bung Karno yang juga kita ingat sempat heboh karena diperebutkan, ada kasus pengadilan di Aminuddin dan sebagainya. Tapi adakah benda-benda lain yang Anda ketahui memang memiliki atau setidaknya dipercaya memiliki kekuatan magis? Saya kira banyak ya, bukan hanya Bung Karno. Umumnya rata-rata orang mempunyai cincin, yang cincin itu bertuah, dianggap bertuah. Dipercaya itu bertuah. Ya banyak pula kegunaannya, misalnya cincin untuk menambah wibawa.